Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bismillah Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu meyuh khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan sedikit renungan bagi kita semua yang saya ambil di dalam Yeremia 29 ayat 7. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, atas kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan, serta pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk menyampaikan isi hatimu, menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ubah hati kami, ubah pikiran kami, ubah hidup kami. Karena firman-Mu lah yang bisa mengubah segala aspek kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami serahkan firman yang kami dengar pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar dengan urapan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali pada malam hari ini dan juga saudara tentunya sangat senang karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Nah, penampilan saya malam ini berbeda dengan penampilan malam-malam yang lalu Bapak Ibu. Karena saya dapat berkat hari ini, dapat kiriman dari mama angkat saya dari Banjarmasin. Yang saya pakai ini dari kiriman dari Banjarmasin Bapak Ibu. Saya sangat bersuka cita sekali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita mendengar Yeremia 29 ayat 7. Begini bunyinya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang beradab, dan orang yang melakukan firman Tuhan, harus berdoa kepada bangsa dan negara di mana tempat kita tinggal. Kita harus berdoa. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, ini adalah masa COVID, masa corona, di mana pemerintah melarang kita untuk berkerumun, untuk berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, bila ada orang Kristen yang berkumpul, orang yang berkumpul dalam jumlah banyak, maka orang tersebut sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa bertentangan dengan firman Tuhan? Karena negara dan bangsa dan negara kita saat ini lagi dilanda oleh virus yang bernama COVID-19, Corona. Di mana pemerintah mengeluarkan larangan bahwa dilarang bangsa orang Indonesia, yang namanya orang Indonesia, dilarang untuk berkumpul dalam jumlah massa yang begitu banyak. Apalagi tidak sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh pemerintah. Nah, apabila ada orang Kristen yang seperti ini, maka orang ini sebenarnya tidak taat kepada firman dan juga tidak taat kepada pemimpin. Firman Tuhan katakan, tegaskan kepada kita, kita harus berdoa terhadap kota di mana kita tinggal. Jangan kita buat onar. Jangan kita sedikit-sedikit kita ajak orang lain memberontak. Kita ajak orang lain untuk demo. Orang Kristen
tidak boleh seperti ini. Benar-benar kita dilarang. Malah Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita benar-benar berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bila bangsa dan negara kita sejahtera, kita pun ikut sejahtera. Bila negara kita ini aman, kita pun ikut aman, kita pun ikut damai, kita pun ikut tentram, kita pun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ikut bahagia. Tetapi bila ada di antara saudara, di antara kita Bapak Ibu, saya maupun saudara, buat onar di bangsa dan negara ini, bukannya kita mengajak orang untuk melakukan kedamaian, justru kita mengajak orang untuk buat onar, untuk berkerumun, untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, di mana sekarang masa Covid, maka orang itu jelas-jelas bukan orang yang beriman Bapak Ibu. Jadi khususnya kepada orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, kita harus taat kepada pemimpin bangsa dan negara kita. Karena pemimpin dan bangsa, pemimpin kita itu adalah pemimpin yang kita pilih. Maka kita tidak boleh melawan pemimpin. Justru Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus berdoa kepada pemimpin kita, agar diberikan kekuatan, diberikan keberanian, dan juga diberikan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin bangsa dan negara kita. Mulai Bapak Presiden Bapak Jokowi sampai ke bawah, kepala pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok daerah. Pulau-pulau, desa, kampung, dan sebagainya, yang namanya pemimpin, kita harus mendoakan mereka. Kita minta kepada Tuhan supaya pemimpin bangsa dan negara kita diberikan roh takut akan Tuhan. Sehingga ketika ada roh takut akan Tuhan pada pemimpin bangsa dan negara kita, pemimpin melakukan roda, mengerjakan, ataupun melakukan dan menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan, maka negara kita aman, tentram, damai, dan pemimpin-pemimpin yang dulu di pemerintahan tidak akan berani melakukan korupsi. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat mendoakan mereka supaya mereka diberikan roh takut akan Tuhan. Ditaruh roh takut akan Tuhan dalam hati mereka. Dan juga kita wajib mendoakan para pemimpin bangsa dan negara kita dari pusat sampai ke pelosok daerah, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan. Karena ketika mereka diberikan kebijaksanaan, diberikan kesehatan, diberikan kerendahan hati yang luar biasa, kita sebagai rakyat pun, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akan aman, damai, tentram tinggal di bangsa dan negara kita. Maka apabila kita melakukan onar, mengajak orang untuk berkerumun, mengajak orang untuk berkumpul, sementara ini adalah masa-masa Covid, ini adalah tidak masuk akal. Dan ini dikatakan, kalau kita lihat Alkitab, orang seperti inilah orang yang tidak punya iman. Kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Alkitab dengan tegas, saya ulangi sekali lagi, mengajarkan kepada saudara dan saya, harus kita berdoa kepada bangsa dan negara kita. Kita berdoa di mana tempat kita tinggal, agar aman, damai, tentram, sejahtera. Ketika bangsa dan negara kita aman, damai, tentram, dan sejahtera, kita pun juga yang tinggal, kita pun sebagai rakyat juga aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Tidak ada huru-hara, tidak ada demo-demoyan, tidak ada ini, tidak ada itu, yang ada tentram, aman, damai. Kita juga berdoa kepada TNI dan Polri agar mereka diberikan kesehatan dalam mengamankan bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat mereka supaya mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, sehingga bisa menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita. Iman percaya saya dulu Bapak Ibu, di dalam sebuah ayat di situ dikatakan, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Artinya, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada rasul, kepada nabi, wa uli amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kamu. Artinya, kepada pemimpin yang sudah kamu pilih,
kita harus mentaati pemimpin selama pemimpin itu tidak mengajak kita untuk melakukan kejahatan, maka kita harus taat. Selama pemimpin itu tidak mengajak kita untuk melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, kita harus taat. Tetapi ketika pemimpin mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, kita tidak perlu taat kepada pemimpin tersebut. Tetapi kita melihat bagaimana Bapak Presiden, Bapak Jokowi, selama beliau memimpin, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu kasih Tuhan, bisa merasakan keadilan yang luar biasa. Di tanah Papua, Papua adalah mayoritas, kita sudah tahu, penduduk di sana kita bagaimana keadaan mereka kita sudah tahu. Lampu listrik sangat sulit masuk ke Papua. Hanya tempat-tempat tertentulah yang ada lampu, yang ada listrik, yang ada sinyal. Jalan tol pun tidak ada. Tapi selama pemimpin Bapak Presiden Jokowi yang memimpin bangsa dan negara Indonesia, saudara kita di Papua merasakan terang, merasakan listrik, merasakan sinyal, merasakan jalan tol, merasakan jalan aspal. Tidak lagi kalau dulu Bapak Ibu, minyak di Papua, saya punya teman di Papua, minyak di Papua 1 liter itu sampai 100.000. Dan mereka tidak pernah demo. Tapi sekarang minyak, puji Tuhan, sudah merata. Itu di Papua. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Sudah merata sejak dipimpin oleh Bapak Jokowi. Maka saya mengajak subscriber saya, khususnya umat Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Ayo kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Dan buat pemimpin bangsa kita. Dari pusat sampai ke pelosok daerah. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Terus kabarkan kebaikan. Terus kabarkan damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita disebut anak-anak Tuhan. Saya berdoa Bapa Surgawi, Bapa Yahweh yang kami sembah dalam Adonai, Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya menjadi berkat bagi hidup kami. Kiranya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ubah kami, buat kami damai, sejahtera, dan tentram. Dan tinggallah Bapa, Roh-Mu berdiam dalam diri kami. Dan kami berdiam di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa berbuah lebat. Dan buah kami bisa dirasakan oleh orang di sekitar kami. Bapa, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap apa yang tidak menyenangkan Engkau, baik melalui perbuatan kami, perkataan kami, ataupun pemikiran kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Urwah Kudes memberkati kita semua. Dalam Yesus kita bersaudara.